Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi dasar. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas mengenai herba bagian yang kedua. Kita langsung saja masuk ke herba yang kelima, yaitu Ephedra equisetini herba. Memiliki nama lain herba Ephedra equisetina, berasal dari tanaman Ephedra equisetina dan Ephedra sinica, berasal dari keluarga Ephedraceae. Nah, Ephedra ini memiliki zat berkhasiat utama, yaitu sebanyak 0,75 sampai 1% ephedrina dan pseudoephedrina. Kemudian Ephedra ini digunakan sebagai vasodilatansia. Adapun pemeriannya yaitu tidak berbau dan rasanya pahit. Bagian yang digunakan berupa bagian batang dan daunnya. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian yang keenam ada Hirte herba, memiliki nama lain patikan kebo atau gendong anak. Patikan kebo ini berasal dari tanaman Euphorbia hirta dan keluarganya Euphorbiaceae. Patikan kebo memiliki zat berkhasiat utama berupa alkaloida dan damar. Adapun kegunaannya yaitu digunakan sebagai obat batuk dan sedativa. Pemerian, baunya lemah dan rasa agak pahit. Sedangkan bagian yang digunakan yaitu adalah seluruh bagian tanaman. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian yang ketujuh ada Hyoscyamine herba, memiliki nama lain herba Hyoscyamine atau Bison tobacco. Berasal dari tanaman Hyoscyamus niger, keluarganya Solanaceae. Herba Hyoscyamine ini mengandung zat berkhasiat utama berupa alkaloida hyoscyamina dan hyoscina atau scopolamina. Adapun persyaratan kadarnya yaitu kadar alkaloidanya dihitung sebagai hyoscyamina di mana tidak kurang dari 0,05%. Sedangkan kegunaannya yaitu sebagai obat sesak nafas, nyeri, kemudian nyeri haid, parkinsonisme, sebagai obat penenang, parasimpatolitik dan antispasmodik. Adapun pemberiannya yaitu berupa bau khas kuat, pada penyimpanan berkurang rasa pahitnya dan agak getir. Sedangkan bagian yang digunakan yaitu berupa daun dan campuran daun dan pucuk berbunga. Kemudian sediaan yang mengandung Hyoscyamine ini yaitu ada Hyoscyamine extractum dan Hyoscyamine pulvis. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Berikut ada 3 jenis herba Hyoscyamine yang telah dikenal. Yang pertama ada Hyoscyamus niger. Herba ini memiliki bunga berwarna kekuning-kuningan dan urat-urat daun berwarna keunguan. Yang kedua ada Hyoscyamus alba, di mana herba ini itu berbunga putih, tetapi sifat-sifat lainnya sama dengan Hyoscyamus niger. Kemudian yang ketiga itu ada Hyoscyamus muticus, di mana herba ini khusus dipakai untuk mengisolasi alkaloida. Kemudian yang kedelapan itu ada Menthe arvensitis herba, memiliki nama lain daun poko, berasal dari tanaman Mentha arvensis, varietas javanica, berasal dari keluarga Lamiaceae. Daun pokok ini memiliki zat berkhasiat utama berupa minyak asiri yang mengandung mentol, damar, dan zat penyamak. Selain itu daun pokok digunakan sebagai carminativa, antispasmodik, dan diaforetika. Adapun pemberiannya yaitu bau aromatik seperti mentol, rasanya pedas dan dingin. Sedangkan bagian yang digunakan yaitu berupa daun dan pucuk berbunganya. Adapun waktu panen dari daun poko itu adalah saat tanaman mulai berbunga sampai berbunga penuh.
Kemudian cara panennya yaitu dilakukan dengan memotong batang rata dengan tanah. Daun pokok ini dapat dipanen 3 kali tiap tahunnya. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kemudian ada 4 varietas daun pokok yang telah dikenal. Yang pertama ada Mentha arvensis, varietas javanica. Herba ini dapat tumbuh secara alamiah, ditanam di daerah Pulau Jawa sehingga disebut juga poko Jawa. Kemudian yang kedua yaitu Mentha arvensis varietas piperaskin. Herba ini berasal dari Jepang, Brasilia, dan Taiwan, disebut juga daun poko Jepang. Yang ketiga ada Mentha arvensis varietas Sakhalinensis, yaitu herba ini dapat tumbuh secara alamiah di daerah Jepang. Yang keempat Mentha arvensis varietas glabrata, di mana herba ini dapat tumbuh secara alamiah di daratan Cina sehingga disebut juga daun poko Cina. Adapun beberapa perbedaannya yaitu sebagai berikut. Di mana kadar mentol dari varietas javanica itu adalah sangat rendah dan tidak menguntungkan untuk diisolasi mentolnya. Itu kadarnya 7,6 sampai 11,6% saja. Kemudian kadar mentol pada varietas piperacin yaitu dapat mencapai 52 sampai 70%. Sangat. Nah, mungkin materi herba pada pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.